konco-konco Mas Berli. Kali ini saya lagi ada di... Ini ketinggian berapa Pak Happy? 1400. 1400. Ini kita perkenalan dulu, namanya Pak Happy. Ini petani milenial istilahnya nih. Petani apa nih? Wortel, kentang, kubis. Biasa tanam itu. Oh, yang biasa ditanam sama Pak Happy seperti itu. Nah, nanti Pak Happy ini, karena ini yang lagi panen wortel ya Pak ya? Wortel, yang lagi musim wortel ya? Wortel. Nanti kita akan lihat wortelnya seperti apa. Ini di ketinggian 1400 mdpl berarti ya Pak Happy? Kira-kira udah berapa lama ini Pak Happy? Tani itu mulai bertani ya? Iya, mulai bertani 2016 memang bertani. 2006. Hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun ya? Hampir 8 tahun. Kok bisa bertani ini, gimana ini ceritanya Pak Happy? Ya menghasilkan, ada intinya orang bekerja itu kan uang ya. Nah, sementara kalau di pertanian hortikultura itu kentang, wortel, kubis itu memang pasarnya bagus. Nah, hasilnya juga bisa dinikmati. Jadi ada hasilnya memang. Ada hasilnya, ada cuannya lah istilahnya seperti itu. Ada hasilnya. Oke, konco-konco Mas Berli, kali ini kita akan tanya nih, hasilnya seperti apa nih? Bicara tentang hasilnya seperti apa nih Pak Happy? Kalau misalnya kalau Pak Happy punya lahannya berapa? Ada 3 tempat. Ada 3 tempat. Kalau yang khusus wortel berapa? Ya itu kan tanamannya bergilir. Sekarang wortel, besok ganti kentang kayak gitu. Kurang lebih luas tanahnya? Luasnya kalau total ya berapa ya? Kalau hektar itu kalau orang sini kan bibitan kubis ininya ya. Total ya 24.000 bibitan kubis itu. Kalau wortel? Wortel ya berapa kilo? Sekitar 6 kilo lah. 6 kilo wortel. 6 kilo kalau sekarang harganya berapa ini per kilonya Pak? Sekarang sekitar 5.000 kilo di petani ya. Berarti 5.000 dikali ya macam-macam itu. Kalau 1 ton berapa? Biasanya lahan itu bisa 6 ton. Oh, sekali lahan bisa 6 ton. Ya kurang lebih banyak lah ya. Bisa 6 ton. Kalau yang sudah ada berbuahnya, coba kita lihat ya. Wah, ini pan mau dicabut. Coba kita cabut ini belum bersama-sama. Belum begitu tua ini. Tapi masih ini ya, masih umur berapa? 3 bulan, hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Coba saya lihat ke dalam. Sudah tua itu daunnya agak menguning. Oh, agak kuning-kuning. Kayak ini kan udah mulai tua, kayak kuning-kuning begini. Ini udah mulai tua, kuning. Yang sudah mulai tua, coba bisa dilihat. Loh. Dapat kalau di sini anak-anak muda yang bertani, Pak. Seperti ini ya, konco-konco sekalian. Kalau ini hitungannya bagus atau kurang? Bagus. Kalau ini kan, kalau bagus kan lurus begini, nggak bengkok, nggak pecah. Biasanya kalau pecah, lurus begini, lurus dan bulatnya kan agak merata ini. Bagus ini. Yang masuk pasar begitu biasanya. Kalau yang ada yang bengkok, kadang-kadang ininya bengkok, terus ininya pecah, ini tergores gitu, nggak masuk biasanya. Kalau ini bagus berarti ya hitungannya? Biasanya kalau ini kita potong begini, yang bagus ini, potong begini, nanti kita tanam lagi, itu buat bahan bibit yang kayak itu, buat benih lagi. Jadi benih nggak perlu beli lagi. Kalau udah bisa nanam sendiri begini, yang bagus-bagus kita tanam di pinggiran tanaman kentang biasanya. Kalau kita udah nanam kentang pinggiran, nah itu nanti buat bibit. Di kemudian hari mau nanam sudah punya bibit sendiri. Oh, berarti bibitnya pakai yang murah, lebih murah. Lebih murah ya berarti. Ini kan ya? mahal, ini 1 juta loh ini per kilo. Wah, Panunya apa? Yang sudah jadi beras itu, yang tinggal nanam itu. Bibit wortel. bibit wortel 1 juta ya per kilo. 1 juta per kilo. Rata-rata segitu. Kalau mahal bisa lebih. Kalau pas mahal. Jadi seperti itu ya. Makanya sering ada orang wisata, saya pernah marahin orang, kan bunganya kayak Edelweiss gitu. Iya. Potongin sama dia, dibawa pulang. Mbak, itu bukan Edelweiss, itu ini bibit wortel, saya bilang gitu. Oh iya toh Pak. Ya dipikirnya itu Edelweiss kan mirip Edelweiss memang kalau ini yang kalau di atas yang itu ya. Coba kita lihat yang pembibitannya seperti apa ya konco-konco. Yuk kita ke atas.
konco-konco Mas Berli, kali ini kita mau tahu tentang pembibitan wortel berarti ya, Pak Epi. Oke, kita lihat cara pembibitannya gimana ini, Pak Epi. Tadi yang wortel yang saya tunjukkan tadi yang bagus, itu ditanam di sela-sela pinggiran. Kalau saya biasanya di antara tanaman kentang, karena nanti dia kena penyubur pupuk dari kentang itu waktu pengobatan. Nah ini bentuknya, ini kayak yang saya bilang kayak Edelweiss itu loh. Ini bentuk penyuburnya itu ya maksudnya? Bukan, ini bentuk biji wortelnya. Oh ini bentuk biji wortelnya seperti ini, konco-konco. Ini masih muda, kalau agak tua nanti kan kecoklatan. Nah waktu kecoklatan kita ambil, nanti dijemur kayak bikin bibit biasa itu, dijemur sampai kering, terus nanti udah bisa diaplikasikan. Kalau yang contoh kecoklatan ada nggak Pak yang di sini? Di sini belum ada, kecoklatan belum ada. Belum ada. Nah ini belum, nggak tahu tempat lain. Nah coklat itu mana ya? Bentar. Ini berarti yang apa nih Pak Happy? Ini yang sudah siap untuk dipanen ya. Yang ini ya, seperti ini ya berarti. Ini, nah ini yang seperti ini konco-konco yang sudah siap dipanen. Karena kemarin nanamnya pas musim hujan, jadi pembungaannya nggak maksimal. Memang agak bagusnya itu bulan-bulan Maret. Pada saat memanen itu memang di musim-musim kemarau. Karena ketika ini berbunga nanti kena hujan itu rontok biasanya, jadi jelek, kurang bagus. Oh iya. Bagusnya itu bulan Maret, nanti pas dia sedang melakukan penyerbukan itu sudah nggak kena hujan. Karena kena hujan ini rontok yang putih-putih itu. Akhirnya nggak sempurna, nggak jadi. Biasanya dari bulan apa sampai bulan apa nih? Rata-rata itu Maret April. Maret sampai April. Nanti pas ini kan panjang nih sampai 6 bulan ini. Sampai 6 bulan. Jadi pas dia berbunga itu pas bulan-bulan Juni sampai Juli. Jadi dia benar-benar tidak kena hujan. Karena kalau kena hujan rontok ini. Ya kayak gini jelek ini. Kurang nanti bagus. Ini dibuat bibit gitu ya. Nah, ini yang ini nanti dipisahkan dengan tangkainya ini. Terus nanti tinggal yang serbuk ini. Nah itu disebar. Kalau orang sini sebar gitu, kayak beras di. Ini kan. Tapi bibitnya sendiri dari wortel itu bentuknya kayak gimana? Yang tadi. Oh yang saya tadi yang video pertama tadi yang saya nyabut itu yang lurus, lurus terus antara atas sama bawah itu tidak begitu meruncing gitu. Oh bentuknya berarti bukan kayak biji atau kayak? Enggak. Itu kita tanam, jadinya pohon ini. Iya, oh gitu. Nah nanti jadinya bibitnya ini, ya persis ini bibitnya kayak bunga matahari itu loh. Oh iya. Matahari. Tapi bunga matahari ke bawah kan tidak ada wortelnya. Iya. Kalau ini kan ada wortelnya ini. Kita ini. Kalau setahun berapa kali nih, Pak? Ini sebenarnya efeknya cuma 1 kali kalau ini. Oh, di bulan Maret, April, Mei lah antara itu. Berarti kalau setahun itu cuma 3 bulan itu aja berarti ya panennya maksudnya. Ini yang kalau untuk biji ya, kalau wortelnya all time. Oh all time. Setahun bisa. Setiap waktu. Kalau rata-rata 1 tahun itu kita bisa tanam 3 kali. 3 sama kali. Olah lahan sampai panen. Karena rata-rata usianya 3-4 bulan. 3-4 bulan ya konco-konco. Wah itu bisa dihitung Kalau sendiri. saya itu pakai metodenya begini. Habis tanam kentang itu kita masukkan kubis. Habis kubis itu masukkan wortel kayak gitu. Jadi biar rotasi terus ya. Biar tanahnya enggak. Wah ini petani milenial bener-bener. Terus menerus kentang terus itu biasanya kan unsur hara yang diserap kentang itu habis. Oh iya. Nah, jadi kentangnya jadi kurang bagus. Terus kalau wortel terus nanti nggak ada perimbangan ya, kebutuhan tanaman wortel beda sama kentang. Jadi buat rotasi tanaman aja untuk mencegah endemi hama tanaman yang banyak itu kan endemi karena terus menerus itu hamanya berkembang. Itu kata PPL saya sih cuman cuman mentransformasikan. Nah tadi kan kita sudah tahu nih keuntungannya, benefitnya, cuannya seperti apa. Sekarang nggak enaknya itu apa, Pak? Ya sebenarnya petani itu kalau harga stabil sebenarnya. Kalau harganya stabil. Karena kan logika kan 1 tambah 1 harus sama dengan 2. Jadi kayak gitu. Nah di pertanian itu kadang kalau harga bagus banget untungnya besar, tapi kalau pas murah ya bisa rugi. Itu kadang. Tapi sampai hari ini saya sudah 8 tahun ya sekitar bertani itu satu yang harus miliki oleh generasi muda kita itu mentalnya petani. Nah, dia gagal terus itu pokoknya nanti suatu hari yakin bahwa akan ada rotasi di mana dia untung besar gitu. Itu terus nggak kapok gitu. Kan orang nggak usaha kok
kok kemarin gagal, terus gagal lagi, tapi terus petani itu terus. Dia harus nanam terus. Nah itu mentalnya harus kuat ya konco-konco sekalian. Biasanya kan generasi sekarang kerja nggak enak dikit pindah. Gitu kan. Saya juga pernah di kantor, jadi lihat generasi itu. Oke, kali ini kita akan minta tolong Pak Happy ini buat cari tahu gimana dari mulainya pemupukan ya Pak Happy pemupukan ya. Ini untuk tanaman kentang. Saya yang mau pemupukan itu. Kentang atau wortel? Wortel yang tadi yang di sana. Oh, sudah di sana ya, yang di bawah di sana. ya. Yang sini kentang. Untuk maksudnya sistemnya itu sama atau beda? Sama. Sama ya. Sama. Coba kita mau lihat pemupukan ya. Kentang. Oke, ini kita akan lihat cara pemupukan untuk wortel ya. Wortel. Konco-konco sekalian. Ini sebelum tanam. Sebelum tanam kita buat gulutan sekitar 80 cm, dikasih pupuk kandang. Pupuk kandang biasanya dulu. Sini kan pupuk ayam kandang. Pupuk ayam. Telur itu. Terus ini dikasih pupuk NPK sama SP. SP itu kandungannya fosfat. Kita campur jadi satu. Rasionya berapa ini Pak Happy buat satu bedeng ini berarti ya? Kalau saya biasanya itu untuk wortel bibit 1 kilo itu SP36 sama NPK-nya 1 kintal. 1 kintal. 1 kilo per 1 kilonya campur gini. Ya. Evan. Nah, ini kan kalau petani di dataran tinggi itu rata-rata masih muda-muda. Ini saya ini belum 25 tahun umurnya, masih muda-muda ya. Kalau pertanian itu maju kan sebenarnya banyak mencegah urbanisasi, Mas. Jadi orang nggak perlu ke Jakarta, nggak perlu ke kota-kota besar untuk cari kerja. Di tempat-tempat seperti ini menggerakkan banyak. Kalau kita panen kan harus ada orang yang ngangkuti. Kalau kita mau tanam yang ngangkuti pupuk-pupuk itu juga ada ongkosnya sendiri. Jadi menggerakkan banyak tenaga. Kayak gitu. Ini nanti langsung ditutup gitu ya Pak? Nah, ditutup tapi nggak banyak, ditutup gini. Oh, cuma di sini. Supaya ini nanti dibikin bedengan sekitar 80 cm. 80 cm. Karena tidak terlalu lebar. Kalau terlalu lebar kan airnya suka ini. Guys, kayak gitu toh. Bisa dilihat ya konco-konco seperti ini ya cara pemupukannya untuk tanaman wortel. Oke, konco-konco Mas Belly, kita sudah tahu cara pembibitan mulai dari wortel, terus hasilnya kayak gimana, benefitnya kayak gimana, kekurangannya seperti apa. Nah setelah kayak gini biasanya nanti 5 hari ya baru ya? Ya 5 hari baru. Kurang lebih 5 hari. Kita mau terima kasih nih sama Pak Happy sudah ngajarin juga dari awal sampai akhir. Oke, ditunggu nextnya kita akan melihat kebun apa lagi. Bye.